Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ortus 8 Hyperdrive 2. Terima kasih banyak untuk Ortus 8 yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelar jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini. Biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan line up Hyperdrive. Kalau Ortus 8 line up Hyperdrive itu berarti line up untuk speed session, speed workout. Atau sepatu-sepatu yang kenceng gitu ya. Sepatu untuk intervalan dan lain sebagainya. Dan apakah Hyperdrive kedua ini, apakah sebaik Hyperdrive yang pertama atau bahkan lebih baik upgrade-nya, apakah memuaskan atau malah turun dari performa Hyperdrive yang pertama gitu ya. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 225 gram. Masuk kategori ringan. Nggak bisa saya bilang ringan banget sih, karena tidak di bawah 200 gram. Tapi memang tetap di bawah rata-rata, karena kalau standarnya sepatu lari kebanyakan di atas 250 gram. Dan sangat jauh kalau dikatakan sepatu lari yang berat, karena tidak di atas 300 gram. Jadi masuk kategori yang termasuk ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh, yang mana meshnya itu kalau dipegang gini lembut banget. Dan dia double layer ya, kayak ada layer tambahannya di dalamnya sini. Cuman kalau double layer tuh biasanya terasa tebalnya, tapi kalau ini tetap terasa tipisnya. Dan memang cocok banget bagi sepatu yang untuk speed session atau sepatu yang kencang, sepatu short distance. Yaitu butuh upper yang setipis mungkin biar lebih breathable dan terutama untuk mengurangi bobot dari sepatu itu sendiri. Jadi sepatu ini saya rasa untuk man behind the shoes ya, R&D-nya Ortus 8 bener banget untuk memberi keputusan upper yang berbahan atau desain uppernya tuh seperti ini. Dan ini kalau teman-teman perhatikan depannya itu ada kayak bolong-bolongnya gitu untuk meningkatkan sirkulasi biar tetap adem. Tentu saja untuk mengurangi beban sepatunya juga. Nggak tahu kenapa saya seneng banget sama upper sepatu ini, karena dia ini bisa memberikan feel ringan di sepatunya pada saat pertama kali saya masuk, kaki saya masuk di sepatu ini. Tapi tenang aja, pada saat masuk kakinya itu terasa nyamannya ya. Jadi walaupun dia rasa tipis, tapi sama sekali bukan sepatu yang kayak sepatu yang ringkih atau sepatu yang gampang robek, itu bukan sama sekali. Nyamannya dapet banget. Tapi rasa kuat dari uppernya itu tetap terasa gitu ya. Dan kalau untuk bahannya sih saya rasa juga bakal long last gitu. Meskipun nggak bisa kita judge dari pemakaian pertama ya. Oke, kalau uppernya sih bekerja dengan baik di pemakaian pertama, tidak ada masalah sama sekali. Kecuali dia memang agak lebar ya. Kalau Ortus 8 memang karakternya sih sepatunya kebanyakan lebar. Jadi untuk uppernya sendiri menurut saya itu kurang ngepres dikit, terutama karena ini sepatu speed, itu butuh sepatu yang uppernya bener-bener kayak apa ya, mepet banget sama kaki gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang kakinya lebar bakal terakomodir banget dengan sepatu ini. Nggak usah khawatir upsize dan lain sebagainya, bakal terakomodir banget lah untuk sepatu ini. Kalau ada size setengah gitu, saya bakal downsize setengah ukuran mungkin ya, pakai sepatu ini. Cuman di bagian depannya aja, di toe box-nya sini aja, tapi kalau di bagian tengahnya sini untuk uppernya sudah pas banget di kaki saya. Kemudian kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya simple, nggak aneh-aneh, tapi bekerja dengan sangat baik. Di sini hole-hole-nya ada layer tambahannya di sini, kemudian sudah ada runner's knot-nya. Untuk tali sepatunya khas Ortus 8 banget, tidak ada perubahan. Tapi karena memang sudah bekerja dengan baik ya, jadi nggak perlu dirubah. Ortus 8 itu pinternya
yang udah bagus dipertahankan, tapi yang ada merasa perlu di-upgrade, itulah yang di-upgrade. Jadi nggak semuanya di-upgrade serta-merta gitu ya. Nggak, pokoknya kalau ada whole new shoes gitu, harus diganti semua. Enggak. Kalau yang bagus ya dipertahankan, jangan diganti gitu ya. Kemudian untuk di bagian tang atau lidah sepatunya tipis banget. Cocok banget buat kenceng-kencengan, nggak ada paddingnya sama sekali. Ini emang R&D-nya Ortus keren sih menurut saya. Tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Kalau ini line up sepatu untuk speed session ya kayak gini lah seharusnya gitu ya. Dan dia walaupun tipis banget, kalau di pemakaian pertama tidak ada masalah sama sekali, nggak banyak goyangan juga, didukung dengan ada sabuknya, beltnya di sini ya, yang tersinergi dengan tali sepatunya juga membantu biar lebih stay di tempatnya. Kemudian yang di bagian bawah sini juga lidahnya ada bolong-bolongnya ya. Meningkatkan sirkulasi tentu saja dan juga mengurangi beban. Karena beban sepatu itu sangat vital di sepatu-sepatu untuk speed session. Kita lanjut ke bagian kolarnya. Kolarnya sendiri tetap ada paddingnya dan cukup banyak menurut saya kalau dibandingkan dengan sepatu-sepatu speed session yang lain. Kalau sepatu speed session yang lain tuh kadang tipis banget, bahkan kenyamanannya hampir tidak dipikirkan gitu ya. Cuman Ortus masih memikirkan kenyamanan, terutama di bagian kolar. Jadi kaki kita itu kalau masuk di sini, sekitaran kolar itu bakal terasa nyamannya. Tidak ada masalah sama sekali nggak ada rasa keras, dan ini juga fleksibel. Jadi memang mata kaki juga terlindungi dengan baik ya. Nyaman lah pokoknya, tidak sampai dorong ke bagian mata kaki, terasa nyaman juga untuk di bagian kolar sepatu ini. Kemudian lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini cukup kokoh walaupun bukan yang tebel banget gitu ya. Ini masih bisa ditekuk, tapi dia ada bagian luarnya seperti ini yang menjadikan untuk tumit kita digenggam dengan sangat baik oleh heel counternya. Nggak ada space untuk kaki atau tumit kaki kita itu keangkat gitu ya. Karena kalau keangkat bakal fatal sih. Apalagi kalau speed session tuh butuh bener-bener upper fit yang mantep banget biar nggak banyak pergerakan di atas sepatu ini. Karena kalau speed session tuh biasanya variasi kecepatan, kemudian belokan itu bakal kepake banget untuk stability maupun upper fit dari sepatu ini. Kemudian lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya dia menggunakan Cumulus Foam. Dia di sini ada Cumulus Foam-nya, tapi Cumulus Foam-nya nggak terlalu tebel-tebel banget ya. Dan itu memang sangat cocok buat dia dipakai kencang. Cumulus Foam-nya setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 30-an, yang mana itu menandakan termasuk standar. Ya bisa dibilang termasuk hampir empuk sih ya, tapi kalau feel rate-nya termasuk empuk banget loh. Ini midsole-nya enak banget. Cumulus Foam-nya gimana ya? Karakternya itu kalau udah pernah saya cobain pakai untuk intervalan, itu mirip-mirip sama Hoka Mach 5 yang mana kalau kita pakai kenceng enak, stabil, tapi tetap terasa nyaman. Kadang sepatu speed session, speed workout itu agak jarang yang memberikan atau menawarkan kenyamanan yang lebih ya. Saya menggunakan sepatu ini, saya masih berani untuk pakai sampai half marathon loh. Saking yakinnya karena pada saat saya gunakan interval, setelah interval pun masih terasa nyamannya. Padahal kaki kadang-kadang kan kalau udah selesai workout yang agak intensitas tinggi pasti kerasa. Ya walaupun seempuk apapun kadang masih kerasa kerasnya ya gitu. Bahkan dengan sepatu ini itu masih bisa terasa nyaman ya meskipun setelah dipakai untuk workout yang intensitas tinggi. Jadi well done sih untuk racikan Cumulus Foam yang ada di sepatu ini, memberikan responsif untuk kita kenceng, stabil pada saat belok, tapi tetap memberikan kenyamanan. Ini agak susah. Hebat banget sih bisa meracik desain geometri dan juga keempukannya yang benar-benar tepat banget. Jadi kayak Ortus itu menggabungkan berbagai faktor gitu ya, yang penting untuk midsole dan menemukan satu titik yang menurut Ortus 8 itu cocok untuk dipakai speed session tapi juga nyaman. Dan menurut saya itu titik tersebut benar-benar ketemu dan cocok banget sama kaki saya. Jangan beranggapan bahwa karena saya tadi bilang nyaman empuk untuk midsole-nya terus berpikiran bahwa sepatunya nggak enak dipakai kenceng ya. Karena kalau empuk itu biasanya agak susah dipakai kenceng, tapi sepatu ini responsifnya mantap banget karena pada saat saya pakai pertama kali langsung saya pakai intervalan dan banyak pace yang di bawah 4 gitu ya, 3 sekian dan sangat mendukung banget, tidak ada berat sama sekali di
speed seperti itu. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat untuk desainnya, untuk rubbernya ini yang berwarna biru muda ya. Ini warnanya biru muda sih. Placementnya di tempat-tempat yang memang sering kita pakai aja, saya rasa nggak ada protes sama sekali. Cuman mungkin ini agak diturunkan dikit sampai di sini mungkin akan jauh lebih baik ya. Karena kalau saya pribadi paling sering itu di bagian luar sini itu ada kegores dikit, dan juga di tengah sini sudah aman, sudah dilindungi, dan di bagian belakang sini juga ini yang paling sering saya kegesek duluan, jadi aman banget untuk outsole-outsole yang memang vital untuk dipakai lari. Saya rasa sudah tercover dengan baik sih untuk outsole-nya. Untuk kerjanya sendiri, gripnya menurut saya di pemakaian pertama tidak ada masalah, bekerja dengan baik, traksinya mantep. Untuk ketebalannya sendiri standar aja karena ini speed session, jadi pasti nggak mungkin yang tebel-tebel banget, karena kalau tebel pasti berat, dan kalau berat nggak enak dipakai kenceng. Ya tergantung peruntukannya. Kalau menurut saya sih untuk outsole-nya mantep banget. Jujur saya nggak menyangka perkembangan sepatu lari lokal itu melesatnya jauh di atas ekspektasi saya ya. Jadi kayak terlalu cepat menurut saya, luar biasa sih. Salah satunya dengan dukungan Ortus 8 Hyperdrive 2 ini. Kalau dibandingkan dengan brand di luar sana, yang brand gede-gede lah ya, udah bisa banget saingan. Nggak ragu lagi sama sekali saya untuk mengatakan bahwa sepatu lari lokal itu setara, atau bahkan ada beberapa sepatu yang lebih bagus daripada sepatu lari brand besar di luar sana gitu ya. Kalau saya pribadi, sepatu ini sangat berpotensi menjadi salah satu sepatu favorit saya di 2023, terutama di segmen speed session shoes atau speed workout. Sepatu ini cocok banget kalau teman-teman nyari sepatu yang untuk kenceng-kencengan tapi short distance ya, intervalan, kemudian 5K 12 menit juga bisa banget pakai sepatu ini. Ini very recommended untuk 12 menit, 5K untuk latihan 5K ataupun race day, bahkan sampai 10K pun bisa banget diandelin. Kalau untuk half marathon mungkin ada yang sebagian setuju, ada yang enggak gitu ya. Banyak perdebatan lah saya rasa kalau half marathon. Tapi kalau saya pribadi berani banget pakai sepatu ini untuk half marathon, terutama kenceng, enak buat ngebutnya gitu ya. Kalau untuk supportnya masih minim, tapi masih berani pakai lah kalau saya untuk sepatu ini. Jadi itu tadi pendapat pribadi saya tentang Hyperdrive 2. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.